Yang pertama tentu kita ingin pahami apa sih yang disebut dengan tauhid itu. Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan oleh Allah, ayat yang sudah kita hafal semua. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Katakan hai Muhammad bahwa Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sama atau setara dengannya. Ayat itu sudah kita pahami bersama. Itu yang menjelaskan tentang tauhid. Tetapi kadang-kadang kita memahami tauhid ini mungkin tidak sempurna. Karena itu kita ingin untuk tauhid kita sempurna. Ada 4 bidang di dalam kita mengkaji tauhid. Yang pertama, tauhid di bidang zat, tauhid di bidang sifat, tauhid di bidang asma, dan tauhid di bidang af'al. Jadi ketika kita bicara tentang Allah itu wujud, wujud itu artinya ada. Adanya Allah itu tak terlepas daripada 4 ini: zat, sifat, asma, dan af'al. Nah, dalam kita bertauhid juga seperti itu. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al. Nah, mana yang perlu kita kaji terlebih dahulu? Tentu kita bicara tentang asma, nama. Di asma, sifat, af'al, dan zat gitu ya. Ini nanti akan terpulang kepada tauhid, tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, dan tauhid af'al. Itu semua terhimpun di dalam kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah itu disebut oleh Rasul sebagai kalimat teragung. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung yang kusampaikan dan disampaikan oleh Rasul sebelum aku itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat yang paling agung. Dan salah satu keagungan kalimat ini dijelaskan juga dalam hadis bahwa kalaupun ditimbang bumi dan langit serta isinya di sebuah piring timbangan, lalu kemudian la ilaha illallah diletakkan di piring timbangan yang sebelahnya, masih jauh lebih berat la ilaha illallah. Itu keagungannya. Dan di samping itu kalimat la ilaha illallah ini juga disebut oleh Allah sebagai benteng. La ilaha illallah hisni, man qala la ilaha illallah dakhala hisni, man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang sudah berada di dalam bentengku, amanlah dia dari siksaanku. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi benteng
ya, disebut oleh Allah sebagai benteng, ya, dari kalimat la ilaha illallah ini. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk memahami isinya. Yang kita tahu baru kalimatnya. La ilaha illallah itu kalimat tauhid, maka namanya, gelarnya banyak ini. La ilaha illallah itu bisa disebut kalimat tauhid, bisa disebut dengan hisnullah, bisa disebut kalimat takwa, bisa juga disebut kalimat ikhlas dan lain sebagainya, ya. Bisa juga disebut kalimat tajdidul iman, ya, pembaharu iman. Nah, karena kata Nabi, jadidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Perbarui iman kalian, kata Nabi kepada para sahabat. Lalu para sahabat tanya kepada Rasul, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, faksiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut kalimat la ilaha illallah itu. Nah, jadi meningkatkan iman itu dah banyak-banyak nyebut kalimat itu. Cuman kita kadang-kadang peningkatan iman itu hanya sebagai slogan dan tulisan. Mari kita tingkatkan iman dan takwa. Itu sering kita dengar pada khutbah Jumat atau peringatan hari besar Islam. Ya, dengan Isra Mi'raj kita tingkatkan iman dan takwa. Itu seruan. Ya. Cuman bagaimana cara meningkatkan iman dan takwa itu, nah itu kadang nggak ketemu gitu. Ya. Nah, nih dalam sebuah hadis ini dijelaskan cara meningkatkan iman dan takwa itu salah satunya adalah perbanyak zikir la ilaha illallah. Jadidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi kita berzikir dengan menyebut kalimat la ilaha illallah itu dalam rangka kita memperbarui iman, meningkatkan iman. Dan itu perintah Rasul, ajaran Rasulullah. Nah, cuman kadang-kadang kita ini kurang memperhatikan yang satu ini. Ya. Nah, oleh karena itu kita belajar ya memperbanyak atau mengamalkan ajaran Rasul tersebut. Nah, jadi kalau kita memahami zikir kalimat la ilaha illallah ini, itu akan meningkatkan iman kita sendiri. Dalam kalimat la ilaha illallah itu terhimpun di situ ada takhalli, tahalli dan tajalli. Ya. Takhalli itu artinya pengosongan. Tahalli itu artinya pengisian. Tajalli itu artinya penampakan atau praktek atau pelaksanaan. Jadi dikosongkan dulu, lalu kemudian diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Kemudian kita tampilkan dalam kehidupan kita. Ya, makanya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi itu mengatakan bahwa yang namanya tasawuf itu al-ilmu yu'rafu bi ahwalun nafsi. Tasawuf itu adalah suatu pengetahuan untuk mengetahui kelakuan jiwa, sifat-sifat yang tercela dan sifat-sifat yang terpuji. Ya. Cara-cara untuk menghilangkan sifat-sifat yang tercela itu dan cara-cara untuk mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji, serta untuk menemui Allah dengan cara cepat. Nah, cara cepat itu ibarat berlari gitu ya. Nah, jadi
dengan kalimat la ilaha illallah ini ada dua hal yang saya kira perlu kita pahami. Yang pertama cara mengamalkan, dan yang kedua isi kalimatnya. Nah, dalam kita memahami isi ini kan ada tahapan. Pertama kita hafal kalimatnya, ya itu satu, ya, makanya hafal kalimatnya dulu, lalu kemudian kita tahu cara mengamalkannya, kemudian kita tahu isinya, lalu yang keempat tahu cara memakainya. Nah, 4 hal ini tentang kalimat la ilaha illallah. Pertama kita tahu cara mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jelas ini merupakan kalimat teragung, saya katakan tadi, seperti disebut oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah kita sudah tahu semua. Kalau cara mengucapkannya sudah paham, sudah bisa hafal semua itu. Jangankan kita selaku manusia, burung bio juga hafal kalimat la ilaha illallah. Jangan kita orang tua, anak TK aja dah hafal kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi udah beres yang satu ini. Artinya kita sudah tidak perlu kita bahas lagi, karena kita memang sudah hafal dan kita sudah tahu kalimat itu. Nah, nampaknya yang masih perlu untuk pendalaman itu cara mengamalkan. Gimana cara mengamalkan kalimat ini? Di kalangan para ulama tasawuf itu ada 2 metode pengamalan. Ada namanya zikir hasanat, ada namanya zikir darajat. Jadi dalam kita menyebut kalimat la ilaha illallah itu ada yang terkategori sebagai zikir hasanat, ada yang terkategori sebagai zikir darajat. Bedanya apa? Kalau zikir hasanat, berzikir dengan kalimat la ilaha illallah tanpa syarat, ya, tanpa metode atau tanpa cara. Asal kita nyebut saja la ilaha illallah itu sudah berzikir. Tapi namanya zikir hasanat, ya, tidak ada silsilahnya. Dalam artinya silsilah itu bukan hilah hadratin nabinya itu. Silsilah itu artinya ketersambungan pengamalan kita itu terhadap zikir la ilallah itu dari guru ke guru. Jadi kita mengamalkan zikir la ilaha illallah itu mesti pakai sanad. Jadi tidak sembarangan kita ngamalkan dengar-dengar ceramah lalu baca-baca buku. Enggak, mengamalkan zikir la ilaha illallah itu dalam konteks zikir darajat untuk meningkatkan martabat atau makom kita di hadapan Allah mesti menggunakan zikir darajat. Nah, zikir darajat itu artinya zikir yang pertama menggunakan metode. Ada metode zikirnya atau disebut tarekat. Nah, tarekat itu kan metode. Tarik jalan, yang dimaksud jalan di sini jalan menuju Allah gitu ya. Atau metode zikir ya dalam mengamalkan la ilaha illallah. Gimana caranya? Itu metode. Atau zikir darajat punya metode. Kalau zikir hasanat tanpa metode. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu udah zikir juga. Nah, tapi kalau untuk meningkatkan martabat kita, derajat kita, makom kita di hadapan Allah susah, Pak. Ya. Kalau hanya zikir hasanat. Ya, zikir hasanat itu ya tidak ada metodenya, tidak punya silsilah, ya tidak ada sanadnya. Ya pokoknya kita ngamalkan aja, ikut-ikutan gitu. Baca buku gitu. Sehingga kadang-kadang karena buku kita baca ya kita tertulis di buku saja. Afdhalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud. La ilaha illallah hayyun ba. Entah apa artinya kan nggak paham juga itu. Hayyun ba, hayyun mawjud. Ya boleh-boleh saja ya.
sekedar untuk ya amalan gitu. Nah, tetapi lagi-lagi saya katakan meningkatkan makom kita di hadapan Allah agak sulit ya. Nah, kenapa? Karena dia tidak menggunakan metode tadi. Maka zikir darajat yang pertama dia harus menggunakan metode zikir. Artinya zikir dalam ilmu tarekat. Kalau sudah menggunakan metode itu pasti ilmu tarekat. Nah, itu satu. Nah, ketika kita belajar tarekat itu mesti ada sanad. Nah, tidak bisa kita hanya dengar-dengar saja, ada sanadnya. Kita ngamalkan zikir la ilaha illallah ini ngambil metode dari mana? Adanya tarekat ini tarekat apa? Anda belajar tarekat dari siapa? Dari si A ngambilnya dari mana? Dari si B ngambilnya dari mana? Dari si C, terus sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini namanya silsilah, ya, sanad. Jadi kita ngamalkan zikir la ilaha itu tidak hanya tahu berdasarkan ceramah, tidak hanya tahu karena baca buku, ada sanadnya. Kita pelajari betul dari yang ahli zikir gitu. Nah, jadi bukan dengar-dengar baca-baca buku, bukan ya. Jadi kita ambil, kita pelajari betul dari orang yang ahli zikir. Nah, ketika kita mempelajari zikir la ilaha illallah itu mesti kita ambil dari yang ahli zikir, yang punya sanad tadi. Ya, si A ngajarkan zikir la ilallah, Anda belajar dari mana? Ya, yang memberi ijazah untuk mengajarkan itu siapa? Oh, si A memberikan ijazahnya siapa? Si B-nya yang memberi ijazah siapa? Si C, dan begitu seterusnya. Jadi sehingga dikenal ada namanya ijazah pengamalan, ada ijazah pengajaran. Nah, ijazah pengamalan itu talqin zikir, itu ijazah pengamalan. Artinya kita berhak untuk mengamalkan itu berdasarkan ajaran yang kita terima. Nah, tapi kita tidak punya hak untuk mengajarkan kepada orang lain. Jangan sudah talqin zikir lalu kita pulang ke rumah diajarkan sama istri kita di rumah. Bu, kami tadi belajar zikir begini loh caranya, kalau zikir la ilaha illallah tidak boleh. Itu hak daripada mursyid untuk mengajarkan. Atau saking dekatnya kita dengan teman kita ajarkan begini cara zikirnya. Dalam adab bertarekat itu tidak boleh. Karena kita menerima itu hanya untuk pengamalan. Yang mengamalkan ya diri kita sendiri begitu. Nah, tidak boleh kita ajarkan kepada orang lain. Adapun orang lain yang ingin mengamalkan juga harus kita bawa kepada orang yang berhak mengajarkan, atau seorang guru mursyid atau sebagai wakil daripada guru mursyid tadi atau disebut badal. Nah, itu Bapak Ibu ya, untuk kita pahaminya. Lalu kemudian selain dia ketersambungan silsilah dalam pengamalan zikir ini ya, juga menggunakan metode, nah, juga dia harus bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika kita mempelajari satu amaliyah zikir atau tarekat, ya bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga yang berhak mengajarkan atau seorang guru mursyid. Jadi walaupun dia hebat betul penceramah, hafal hadis dan Al-Quran, kalau tidak ada ya mursyid yang memberi amanah kepada yang bersangkutan untuk mengajarkan, dia tidak berhak mengajarkan itu. Nah ketidakberhakan ini kalau dia ajarkan terputus, silsilahnya terputus. Nah, ketika silsilahnya terputus, ya nggak tersambung lah artinya, nggak tersambung kepada Rasulullah. Nah, ini yang perlu kita hindarkan. Kenapa? Karena tarekat itu banyak betul Bapak Ibu. Ya,
Dia ada yang rekayasa seorang ulama, hasil mimpinya lalu dibuatlah, kemudian diajarkan. Ini hati-hati. Ya, kita belajar tarekat itu yang betul-betul ya mu'tabarah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian ya diajarkan oleh orang yang memang punya kapasitas untuk mengajarkan itu. Kemudian cara mengamalkan tadi, bagaimana cara mengamalkan? Kalau nggak salah kita dulu pernah talqin zikir. Saya tidak akan ulangi lagi. Kenapa? Karena ya pembelajaran cara pengamalan itu mesti kita lakukan dengan talqin zikir, nah, dengan metode yang sudah ya dibakukan atau metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian turun-temurun sampai kepada ulama-ulama berikutnya. Nah, kemudian setelah kita tahu cara pengamalan itu, kita perlu tahu isinya. Apa sih isi dari kalimat la ilaha illallah itu? Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah, kembali kepada cara pengamalan tadi, metodenya beda-beda. Nah, di dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang kita pakai itu metode tarekat yang diajarkan oleh pengusaha Abah Hanom dari Suryalaya. Nah, amalan pokok dalam tarekat ini ada 4. Ya, ini amalan pokok dalam tarekat ada 4 macam. Yang pertama zikir jahar, artinya zikir yang diucapkan dengan lisan. Itu pokok itu. Nah, sehingga pengamalan ini oleh pengusaha diajarkan diamalkan setiap selesai sholat fardu minimal 165. Nah, minimal setelah selesai sholat fardu. Lebih banyak lebih bagus. Nah, minimalnya 165. Itu satu, itu zikir jahar. Yang kedua zikir khafi. Zikir khafi itu zikir yang kita sebut dengan hati. Kedua-duanya ini punya landasan hukum, baik dari Al-Quran maupun hadis. Kalau di zikir la ilaha illallah tadi saya sebutkan, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, jadidu imanakum, perbarui iman kalian. Lalu sahabat tanya, kaifan nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, faksiru bidzikri la ilaha illallah. Itu satu ya. Dasar hukumnya kita mengamalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bilangan yang banyak ya. Jadi kita mengamalkan zikir la ilaha illallah itu adalah pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini jangan ragu-ragu ini Pak, nggak boleh ragu-ragu. Syarat utama, modal utama belajar tarekat atau belajar tasawuf itu yakin. Ya. Kalau ragu-ragu nggak masuk. Mesti yakin, yakin ini hak dari Rasul, yakin ini benar, yakin ini kita terima dari guru yang memang punya kapasitas untuk mengajarkan. Nah, kita sendiri ragu-ragu mengamalkan, ya enggak, susah Pak. Ya, nggak bisa kita hanya mengandalkan pikiran saja untuk mendekatkan diri kita ke Allah. Ada yang menggunakan ya pemahaman saja, pokoknya ngaji aja itu ya, mana-mana ngaji tapi ngamalnya enggak gitu ya. Enggak bisa juga. Kita mesti gunakan 2 jalur ya, jalur amaliyah dengan jalur ilmiah ya. Amaliyah kita amalkan zikirnya dulu, kita perlu banyak-banyak sebut la ilaha illallah itu ya, enggak usah ragu-ragu. Kita ini kan kadang-kadang masih ragu-ragu ngamalkannya itu. Ada dasarnya enggak? Orang sudah pergi ke bulan sana, kita masih mikir-mikir juga. Enggak usah ragu-ragu. Dan enggak usah malu-malu. Ada orang malu-malu mau menggeleng-gelengkan kepala.
Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, dasarnya harus yakin ini kebenaran dari Rasulullah. Nah, yang kedua zikir khafi, apa dasarnya? Ya jelas firman Allah. Karena ada juga yang saya dengar itu ya zikir Allah, nyebut Allah apa itu? Enggak ada manfaatnya, enggak ada faedahnya, enggak ada apa namanya dasarnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang ketika kita mendengar atau menemukan orang seperti ini, kita nggak usah emosi dan kita tidak perlu harus tanggapi dengan serius. Ya, kenapa? Ya, sebelum kita masuk kepada dalil, nah coba kita bercermin saja dulu lah. Ya, ini cara bodohnya kalau menurut saya. Habis kalau kita berdalil, kita banyak nggak hafal dalilnya. Ya, kita hanya gunakan cermin sajalah. Ini ada orang membidah-bidahkan zikir, membidahkan tarekat. Ya, kita lihat orang ini, pertama dia belajar tarekat, belajar tasawuf, itu gurunya siapa? Satu. Yang kedua, kalau memang dia memahami kajian tasawuf, kajian tarekat, jamaahnya berapa banyak? Ya, udah berapa banyak ulama yang dicetaknya? Udah berapa banyak hamba Allah yang diselamatkannya? Udah berapa banyak orang-orang pengamal-pengamal zikir? Nah, ini kita lihat, kita berkaca aja seperti itu. Nah, sementara di satu pihak ya ulama yang mengamalkan zikir, ada Syekh Qadir Jalani, ada Syed Syaqati, ada Hasan Al-Basri, ada Junaid Al-Baghdadi. Nah, yang dekat-dekat kita ada pengusaha Abah Anom, ada Syekh Toha, ada Syekh Syekh Khatib. Ini ulama-ulama besar yang muridnya sudah banyak yang jadi waliullah. Murid-muridnya banyak yang tadinya enggak kenal Allah menjadi kenal Allah. Banyak yang terselamatkan oleh beliau. Ini ibarat cermin yang bening. Kalau saya katakan ini cermin yang bening. Yang satu ini muridnya enggak ada. Dia belajar tarekat enggak pernah. Ada. Kemudian orang-orang yang terselamatkan sama dia belum ada. Nah, sekarang kita mau cermin yang bening apa cermin yang kotor, gitu aja. Nah, jelas orang yang waras pasti akan menggunakan cermin yang bening. Ngapain pakai cermin yang kotor, gitu. Nanti dulu kita berdalil, gitu ya. Tapi inilah cerminan. Lihat Syekh Qadir Jalani, pengamal zikir, berapa juta muridnya. Berapa banyak orang yang sudah jadi waliullah dengan bimbingan beliau. Kita nggak tahu apa-apa. Ada. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita melihat ya bagaimana orang mengamalkan itu. Jadi tidak cukup kita hanya paham tanpa mengamalkan. Ya, harus kita amalkan. Kemudian kita pahami isinya. La ilaha illallah itu kalimat yang terdiri dari 4 suku kata. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah itu penutup. Ya. Jadi saya pesan Bapak Ibu ya, mengamalkan tarekat itu jangan dirubah. Apa yang kita terima dari guru itulah yang diamalkan. Pengusaha Abah ketika menutup zikir selalu pakai Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Nah, kalau ada di akhir-akhir ini ada yang berceramah mengatakan tutup zikir itu dengan Alhamdulillah, saya kira tidak perlu kita ikuti. Ya, kenapa? Saya terus terang aja sudah agak sering ikut talqin zikir sama pengusaha Abah Anom. Tidak pernah beliau menutup dengan Alhamdulillah, tapi selalu ditutup dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Nah, itu satu. Kemudian
para wakil talqin yang ditunjuk beliau itu dikasih buku panduan. Saya lihat di buku panduan itu tutup zikir jahar dan khafi dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah, bukan Alhamdulillah. Nah, sekarang kita coba kupas dulu ini, gitu ya. Mengapa harus pakai Sayyiduna Muhammad Rasulullah bukan Alhamdulillah? Ya. Kita berzikir ini, Bapak Ibu, la ilaha illallah ibarat naik ke zat. Ketika kita sudah naik ke zat, turunnya mesti ke sifat. Ya, tidak turun kemana-mana, turunnya ke sifat. Mana sifat Muhammad? Maka begitu la ilaha illallah membubung sampai tinggi ibarat pesawat, begitu kita landing ke Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Jadi dari zat turun ke sifat. Kalau Alhamdulillah kejauhan, ya, jadi tidak lagi bicara sifat, tetapi sudah ya Alhamdulillah pujian. Ya. Nah, maka saya bilang kejauhan. Jadi oleh karena itu ya dari zat turun ke sifat. Ya, zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Maka begitu zikir la ilaha illallah turun Muhammad Rasulullah. Dan itu dua kalimat syahadat juga begitu, la ilallah Muhammad Rasulullah. Bukan la ilallah alhamdulillah, bukan, gitu ya. Itu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang diajarkan itu yang kita amalkan. Jadi la ilaha illallah ini dilihat dari katanya, terdiri dari 4 suku kata. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah terdiri dari 3 suku kata. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah terdiri dari 7 suku kata. Nah, 7 suku kata ini ada isyarat. Bisa isyaratnya 7 hari, ya, menunjukkan sepekan. Bisa isyaratnya 7 alam. 7 alam itu tajalli zat kepada sifat. Alam ahdah, ya. Kemudian turun ke alam wahdah, turun lagi ke alam wahdiyah, turun lagi ke alam ruh, turun lagi ke alam misal, turun lagi ke alam ajsam, turun lagi kepada alam insan. Nah, dari zat turun ke sifat. Nah, jadi tajalli zat kepada sifat itu bicara alam 7. Jadi kalau kita bicara alam 7 itu artinya kita mengkaji tentang tajalli zat kepada sifat. Makanya dalam tasawuf kita mengenal 2 metode. Ada metode tanazul, ada metode taraqi. Kalau metode tanazul, inna lillah, tanazul. Begitu taraqi naik, wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tanazul, taraqi. Tanazul itu kajian alam 7. Ya, mengkaji zat, nah, keasalan. Nah, sebelum Tuhan bernama Allah, siapa dia? Nah, sebelum, kalau bahasa Padangnya, sebelum alun baralun, nah, sebelum segala sesuatunya ada. Nah, kemudian yang ada siapa? Hanya ada zat semata-mata, atau disebut dengan zatul haq, atau boleh disebut zatul bukti. Nah, kemudian dia mentajalikan diri menjadi nur zat. Dari nur zat menampakkan diri kepada nur Muhammad. Dari nur Muhammad menampakkan diri pada ruh Muhammad. Dari ruh Muhammad melanjutkan lagi kepada alam misal. Dari alam misal kepada alam ajsam. Dari alam ajsam turun ke bumi menjadi alam insan. Nah, inilah diri kita ini sebenarnya. Ya. Nah, itu kita mengkaji alam 7. Itu namanya tanazul. Tanpa kita memahami metode tanazul ini atau alam 7 ini, ya kita akan sulit kita untuk memahami diri kita. Jadi untuk memahami diri kita, kaji alam 7. Nah, setelah kita memahami di alam insan, alam dunia yang ada sekarang ini, bagaimana kita untuk naik lagi? Wa inna ilaihi raji'un.
Nah, kita kembali ke Allah. Nah, kembali ke Allah ini disebut dengan taraqi. Ya, taraqi ini kita mengkaji nafsu 7, mulai dari amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamaliyah. Nah, mengkaji dan meningkatkan martabat nafsu. Ya, dalam tarekat Qadiriyah ini dikenal dengan derajat 7. Nah, derajat 7 itu mulai dari 1 sampai 7 itu yang pokoknya. Nah, ada lagi yang cabangnya, ada 5 derajat sehingga menjadi 12, maka disebut dengan zikir derajat. Disebut derajat itu karena memang ada derajatnya, ada derajat 7, kemudian derajat 5. Derajat 7 pokok, derajat 5 itu tambahan cabangnya, sehingga menjadi 12 derajat. Jadi zikir la ilaha illallah itu ada 12 derajat. Nah, itu untuk meningkatkan itu ada metode tersendiri pengamalannya, gitu ya. Nah, zikir la ilaha itu berapa ribu, kemudian zikir Allah itu berapa, dan seterusnya lah. Itu ada metode tersendiri untuk meningkatkan amaliyah. Nah, lalu kemudian kita pahami lagi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu terdiri dari 24 huruf. La ilaha illallah 12 huruf, Muhammad Rasulullah itu 12 huruf. Jadi 24 huruf. 24 huruf itu mengisyaratkan 24 jam. 24 jam itu sehari semalam. Berarti dalam sehari semalam kita tidak boleh lepas dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam sehari semalam. Hari dan malam atau siang dan malam itu merupakan perjalanan hidup kita. Walaupun umur kita ini sudah 70 tahun, 80 tahun, itu hanyalah pergantian siang dan malam. Siang malam, nggak kerasa sudah 50. Ya, siang malam, nggak kerasa sudah 70 umur kita. Ya, itu pergantian siang dan malam. Artinya apa? Artinya seumur hidup tidak boleh lepas dari 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oleh karena itulah mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini ya minimal 9 kali sehari semalam. Minimal itu. Ya, itu wajib ya. Mengucap 2 kalimat syahadat minimal 9 kali sehari semalam. Kalau sholat cuma 5 waktu. Kalau puasa sebulan setahun, ya, setahun itu sebulan kita puasa Ramadan. Kalau haji sekali seumur hidup. Tapi mengucap 2 kalimat syahadat wajib 9 kali sehari semalam. Gitu ya. Nah, gimana enggak 9 kali? Zuhur 2 kali, asar 2 kali, nanti maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh sekali. Ya, kan 9 kali. Nah, mengapa 9 kali? Ini dalam kajian tasawuf karena diri kita ini ya ada 9 lapis. Ya, ada 9 diri kita ini ada 9 lapis. Ya. Artinya ada diri kita ini bayangannya ada 9. Ya. Nah, nanti kita kaji lebih jauh itu. Ya. Ada yang namanya sir, ada yang sir dan lain sebagainya. Ada yang nama Ahmad, ada namanya Muhammad, ada namanya Mahmud. Nah, itulah bayangan diri kita ini. Makanya kita wajib mengucap 2 kalimat syahadat 9 kali sehari semalam tadi. Nah, jadi artinya apa? Seumur hidup tidak boleh lepas dari 2 kalimat syahadat. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita pahami kalimat la ilaha illallah ini menunjukkan diri kita. Ya, bagaimana kita memahami la ilaha itu menunjukkan diri kita? Dalam kalimat la ilaha illallah itu terdiri dari 4 suku kata. La ilaha illa Allah. Itu satu. Yang kedua, Allah punya sifat wajib disebut sifat wajib 20.
Ya. Jadi ada 20 sifat wajib bagi Allah, ada 20 yang mustahil bagi Allah, ada satu yang jaiz. Mana yang wajib? Yang wajib kita kenal wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyam ta'ala bin nafsi, wahdaniyat, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sanun, basirun, dan mutakallimun. Nah, itu 20. Nah, lawan dari 20 ini yang kita kenal dengan sifat mustahil bagi Allah. Nah, 20 macam sifat ini itu terdiri dari 4 bidang atau 4 kelompok. Ada yang namanya nafsiyah, ada yang namanya salbiyah, ada yang namanya ma'ani, ada yang namanya ma'nawiyah. Yang tergolong sifat nafsiyah cuma satu, wujud. Atau jadi sifat wujud itu menunjukkan diri, nah, dirinya Allah, wujud. Nah, yang tergolong sifat salbiyah itu 5: qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyam ta'ala bin nafsi, dan wahdaniyah. Jadi 5 macam ini tergolong sifat salbiyah. Jadi sebenarnya sifat salbiyah ini sifat yang tidak melekat pada zat. Sebenarnya ini bukan sifat, ya, tapi khabariyah, karena dia tidak melekat pada zat. Dia ada pada zihin, tapi tiada pada kharij. Artinya dalam keyakinan dan pemahaman ada, tapi tidak bisa dilihat dengan zahir. Misalnya qidam. Qidam itu terdahulu. Kayak apa sih bentuk terdahulu itu? Tidak berbentuk, dia hanya mengkhabarkan saja bahwa Allah itu terdahulu dari segala makhluk. Saya ambil contoh, ini meja. Meja ini baru. Bentuk barunya apa? Enggak ada. Dia hanya mengkhabarkan saja bahwa meja ini tidak usang. Jadi sifat salbiyah itu ada sifat khabariyah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu disebut sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani inilah sebenarnya sifat yang disifatkan Allah ke diri kita, dan itulah sifat yang melekat pada zat, ya, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini yang kita kenal dengan sifat 7 atau sifat ma'ani, ya. Di kalangan para ulama tasawuf kan dikenal bergerak cincin karena jari, bergerak tubuh karena sifat ma'ani. Kan gitu. Nah, sifat ma'ani inilah sebenarnya sifat yang melekat pada zat, dan itu ada pada kita. Sifat 7 ini. Qadrat, kuasa. Adakah sifat qadrat pada kita? Ada. Buktinya mana? Kita bisa melangkahkan kaki, kita bisa mengangkat tangan, kita bisa mengangkat sebuah barang. Ada kuasa itu di kita. Iradat itu kehendak. Kita punya kehendak, ada keinginan, ingin kita ngaji, ingin kita beli mobil, ingin kita sholat, ingin kita bikin rumah, dan lain sebagainya lah. Nah, keinginan inilah pancaran daripada sifat iradatnya Allah. Ilmu, tahu, ya, kita sudah tahu itu apa? Kita tahu kita api itu panas, air itu membasahi, tajam itu melukai, kan tahu kita itu, ilmu kan itu. Nah, tahu ada pada kita. Nah, tahulah kita kalau api itu panas, tahulah kita kalau air itu membasahi, tahulah kita kalau tajam itu melukai. Jadi pada iradat ilmu. Hayat itu apa? Hayat itu hidup. Nah, nyatanya kita hidup. Dulu kecil mungil, kemudian membesar, kemudian dewasa. Setelah itu jadi tua, kan berubah-ubah. Nah, tandanya hidup gitu ya. Ada hayat itu di diri kita nih, ya. Qadrat, irada, ilmu, hayat. Sama, kita mendengar. Benarkah kita bisa mendengar? Benar. Ada orang bicara atau orang ngobrol, ada ya. Kedengaran sama kita. Ada orang ngobrol di sana, kedengaran. Berbisik aja kedengaran. Itu membuktikan kita punya pendengaran. Begitu juga basar, melihat. Kita ini bisa melihat, ya. Ada barang kita lihat, ada sifat itu kita. Kalam, kita bisa bicara.
Jadi artinya sifat ma'ani itu ada pada kita. Nah, ini sifat Allah yang dipancarkan ke diri kita. Nah, tapi sifat ma'ani inilah yang tampil ke permukaan. Nah, Allah punya kuasa. Ada sifat kuasa itu disifatkan Allah kepada kita. Mana buktinya? Ini buktinya saya bisa ngangkat piring. Ini kelihatan. Kita bisa berjalan, itu kelihatan. Ya, nah. Melihat, mendengar, bisa dibuktikan. Gitu ya. Itu namanya ada pada pikiran, tetapi juga ada pada kenyataan. Nah, beda dengan sifat ma'nawiyah. Karena sifat ma'nawiyah, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun, dia tidak nampak pada kenyataan. Dia ada pada pikiran dan keyakinan, tapi tidak nampak pada permukaan. Yang nampak pada permukaan sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah terpendam di dalam. Nah, apa yang terpendam di dalam ini? Ini sifat ma'nawiyah. Nah, nanti kalau kita kaitkan dengan diri kita sendiri, saya katakan tadi, la ilaha illallah itu menunjukkan diri kita. La itu menunjukkan sifat wujud. Wujud itu apa? Ada. Nah, ketika kita bicara adakah kita? Ada. Dari mana kita tahu kita ada? Karena ada tubuh. Nah, itu ya. Ada Pak Ketua enggak ya? Ada? Enggak hadir. Enggak ada kan? Nah, kenapa Bapak katakan enggak ada? Enggak kelihatan tubuhnya. Ya, nah. Jadi la itu menunjukkan tubuh pada kita. Satu itu. Tolong disimpan itu ya. Kalau kita mau mengkaji tauhid, ngaji tasawuf itu. Jadi ngaji tasawuf itu pangkalnya di tauhid dulu Pak, matang dulu di tauhidnya, baru kita bisa naik ke atas nanti. Ya, jadi itu satu. Jadi la itu menghimpun sifat nafsiyah. Nafsiyah itu diri, wujud ada. Nah, ketika kita bicara ada pada diri kita bisa katakan ada karena ada tubuhnya. Maka la menunjukkan apa? Tubuh pada kita. Lalu sifat maknawiyah, sifat apa namanya? Salbiyah. Sifat salbiyah qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyam ta'ala binafsi wadaniyat. Nah, ini 5 sifat ini juga ada pada kita. Tapi lagi-lagi ini sifat khabariyah. Kita enggak kelihatan seperti apa. Ya kan? Baqa enggak berbentuk. Ya kan? Dia hanya bisa diyakini dengan hati kita. Maka sifat salbiyah yang terhimpun dalam kalimat ilaha itu menunjukkan hati pada kita. 2 itu. Jadi tubuh pada kita, kalimat la-nya, ilaha menunjukkan hati pada kita. Lalu sifat maknawiyah, sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu 7. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 6 sifat tergantung kepada hayat. Ada hayat, maka timbullah qadrat, timbullah iradat, timbullah ilmu, timbullah sama, timbullah basar, timbullah kalam. Jadi pangkalnya mana? Hayat. Hayat itu apa? Hidup. Di kita nyawa namanya. Ya, nyawa. Jadi kalimat ilah menunjukkan nyawa pada kita. Nah, lalu kemudian sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu tersembunyi. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, dan mutakallimun. Ini tidak tampak ke permukaan, dia ada pada ya keyakinan saja. Nah, tapi dia ada, tapi tersembunyi. Ini ibarat apa? Ibarat nyawanya sifat ma'ani lah itu. Jadi sifat maknawiyah itu nyawanya sifat ma'ani. Gitu ya. Nah, di kita namanya rahasia. Nah, rahasia pada kita. Jadi lafaz jalalah Allah menghimpun sifat manawiyah di kita, nyawa pada kita. Jadi la ilaha illallah itu menunjukkan apa? Diri kita. La menunjukkan tubuh, ilaha menunjukkan hati, ilah menunjukkan nyawa, Allah menunjukkan rahasia. Jadi kalau kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebenarnya membaca diri sendiri. Nah, karena la ilaha illallah itu menghimpun sifat apa namanya nafi isbat, nafi dan isbat.
mana yang dinafikan, mana yang diisbatkan. Maka disebutlah kalimat la ilaha itu nafi isbat. Yang dinafikan yang ada pada diri kita, yang diisbatkan hanya kepada Allah semata. Ketika kita katakan la ilaha illallah, la ilaha, tak ada Tuhan. Tuhan itu punya sifat 7, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sedangkan kita juga ada sifat 7 itu. Kita kuasa mengangkat kaki, kita ada keinginan, iradat, kita mendengar, kita melihat, kita bisa berkalam, kita juga hidup, gitu ya. Nah, ini sifat ma'ani itu ada ke diri kita. Nah, sementara ada pada Allah. Allah punya sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Di kita juga ada. Nah, karena kita kuasa ada, kita berkehendak ada, kita hayat, hidup ada, kita juga melihat, mendengar ada pada kita. Kita juga bisa ngomong. Nah, kalau kita katakan la ilaha, tak ada Tuhan, yang ditiadakan sifat 7 itu di diri kita untuk kita isbatkan hanya kepada Allah semata. La ilaha illallah maksudnya apa? La qadirun illallah. La ilaha illallah, la muridun illallah. La ilaha illallah, la hayyun illallah. La ilaha la alimun illallah. La ilaha la sami'un illallah. La ilaha la basirun illallah. La ilaha la mutakallimun illallah. Nah, ini yang namanya menafikan yang ada pada hamba, mengisbatkan hanya kepada Allah saja. Nah, kalau kita sudah paham itu, nggak ada lagi kita saya yang kuasa di sini, nggak ada itu. Allah yang kuasa, bukan kita. Ya dah. Saya yang tahu di sini, nggak boleh. Ya dah. Yang tahu itu Allah, bukan kita. Nah, maka akan terjadi kesombongan ketika kita tidak mengenal diri kita. Kenal diri itu apa? Mengenal diri kita lemah, yang kuasa itu Allah. Kenal diri kita ini buta, yang melihat itu Allah. Kenal diri kita ini bodoh, yang pintar itu Allah. Nah, oleh karena itu mengenal diri itu perlu. Jadi kita menyebut la ilaha illallah sebenarnya membaca diri sendiri. Maka saya bilang, kalau orang paham la ilaha illallah, mendengar orang zikir, ya akan meneteskan air mata. Kenapa? Yang didengarnya suara zikir. Kenapa orang tidak senang mendengar orang berzikir? Ya, malah mencaci maki orang berzikir, lagu dangdut lah segala macam katanya. Kenapa? Karena yang didengarnya suara orang berzikir, dia tidak pernah mendengar suara zikir. Nah, kalau dia dengar suara orang berzikir, mungkin memekakkan telinga dia, sakit ya telinganya. Nah, sebab apa? Iblis itu yang paling jengkel kalau ada orang zikir la ilaha illallah, hizbus syaitan. Hati-hati ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, mengamalkan zikir la ilaha illallah itu dalam rangka kita membenahi diri kita sendiri. Karena itu nggak usah ragu-ragu, ya, nggak usah ragu-ragu untuk mengamalkan. Biarpun ada orang yang nggak mau mengamalkan, ya silakan saja, nggak bisa kita paksakan. Ya, fazkurullah ala ma hadakum, berzikirlah kamu kepada Allah sesuai yang diberi petunjuk. Ada orang diberi petunjuknya sampai ke zikir syariat saja, dipaksa-paksa masuk tarekat nggak akan mau, nggak. Makomnya disitulah, senangnya kalau sudah nyanyi-nyanyi, subhanallah, walhamdulillah, nah, dikemandangkan, nah senang dia. Tapi begitu masuk ke zikir hafi di dalam, nah, nggak masuk akal dia, nggak bisa kita paksakan. Makomnya disitulah. Makanya kata Allah, fadzkurullah ala ma hadakum. Berzikirlah kamu kepada Allah sesuai yang diberi petunjuk kepadamu. Ada yang diberi petunjuk ke syariat aja, ada yang diberi petunjuk oleh Allah sampai ke tarekat, ada yang diberi petunjuk sampai ke hakikat dan ma'rifat, gitu ya. Maka kita nggak bisa saling menyalahkan, amalkan saja di makom mana kita berada. Jangan menyalahkan orang lain, tapi amalkan apa yang kita tahu. Artinya kita amalkan apa yang kita tahu, kita hargai orang lain yang mungkin berbeda dengan kita.
Saya kira demikian saja Bapak Ibu materinya. Mungkin ada yang ingin bertanya, kita buka sesi tanya jawab. Terima kasih. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari informasi pada jamaah saya di beberapa pasien mulai penerimaan tadi baru mengirim jamaah yang ini pun kawan-kawan di sana saya dapat dan terus sampai juga besok ada adukan kami ini dari masjid As-Satar atau Koyong dan jamaah ini di masjid As-Satar atau Koyong. Ya baik, kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ahmad Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril Ya, mana bos kita? Ya, goib, pokoknya tapi balik. Oh ya. Ya ya. Alhamdulillah. Pandai. Ya, alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Pada maghrib ada di pengajian ada di masjid Al-Muqtadir dari Tegal yang akan diisi oleh Dr. Iwan rencananya harus hadir. Ya, Ya, masih. Ya, alhamdulillah. Salam. Ya, Terima kasih ya. ya.